Halo, selamat. Ini apa? Pagi atau siang Pak Rendy? Pagi menjelang siang. Oke, selamat pagi menjelang siang, Sobat Treat Podcast. Nah, pada pagi menjelang siang ini kita ketemu pembicara yang cukup spesial ini karena beliau biasanya sangat sibuk. Kayaknya kemarin habis muter-muter juga ini. Jadi di sini nanti kita ada Pak Rendy Agung Firmansyah. Salam kenal, tapi hoax yang tadi. Oh, iya? Sibuk. Nggak boleh sibuk. Oh, nggak boleh sibuk. Bolehnya jadi apa? Menyibukkan diri atau gimana? Santai saja. Oh, santai. Nah, sesuai nanti apa yang akan kita bahas tadi. Oh, kok udah tahu? Udah bocoran ya? Katanya dapat spill. Iya, tapi kayaknya yang dibahas nggak usah serius-serius, nggak usah panjang-panjang puasa, Pak. Santai aja berarti ya. Santai aja. Oke, sip. Oke ya. Jadi pada pagi menjelang siang ini rencana kita akan membahas terkait dengan Apa nih? ini sangat berkaitan ini. Kebetulan Pak Rendy juga direkturnya Trik kan. Nah, Trik itu kalau teman-teman pernah baca di website itu adalah pasti pengertiannya Trik adalah perusahaan bergerak di bidang jasa. Ya kan? Nah, ingat ya? Nah, jadi pada hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan perusahaan jasa. Spesifik tentang perusahaan Jasa, betul sekali. Kan bisa jasa pijat, jasa jual beli apa, nah, jasa kan banyak. Nah, Jasa kreatif. jasa kreatif bisa. Jadi yang langsung aja nih. Jadi sebenarnya perusahaan jasa itu apa sih Pak? Kalau orang-orang itu taunya kan perusahaan bergerak di bidang manufaktur, perusahaan bergerak di bidang transportasi, perusahaan bergerak di bidang lain-lain. Kalau jasa ini sebenarnya perusahaan apa sih? Oke. Kita kalau tadi di spill Mas Zaki, kita bicara termasuk sharing ya, karena kita bisa berkaca dari Trik. Oke. Mana Trik juga perusahaan jasa. Betul. Trik sendiri kalau disebut perusahaan jasa tuh relevannya jasa apa gitu ya? Yes. Salah satunya tuh kalau Trik kan yang kita tahu adalah sertifikasi, inspeksi, pelatihan. Oke. Nah, 3 ini sebenarnya adalah beberapa jenis perusahaan jasa. Oke, jadi tiga-tiga ini jasa semua. Jasa semua. Oh. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang apa itu perusahaan jasa, kebalikan dari perusahaan manufaktur. Oke. Nah, kalau manufaktur itu yang kita pahami itu adalah memproduksi sebuah barang. Barang, ada barangnya ya gini ya. Barang. Ya. Oke. Jadi kalau perusahaan jasa itu yang diserahkan kepada konsumen itu adalah macam-macam, tapi bentuknya bukan barang. Bukan fisik. Oke. Jadi contoh kayak misalkan adalah keahlian, solusi, terus kemudian saran, Oke. keterampilan. Nah, itu Kajian gitu ya. kajian. Oke. Jadi barangnya itu adalah sebuah jasa. Nah, tapi mungkin untuk lebih ada gambaran yang membuat ada gambaran kita bersama. Ini mohon maaf nih, jadi saya bukan kemudian banyak menyadur kepada dari teori. Kenapa? Karena teori satu mungkin banyak tidak paham gitu saya. Yang kedua, keilmuan atau teori tersebut kan selalu berkembang. Bisa jadi apa yang dimaksud jasa zaman dulu sama sekarang itu sudah berbeda. Sudah jauh ya. Nah, tapi ada beberapa karakter yang akhirnya saya coba petik benang merahnya. Karakter perusahaan jasa itu kira-kira apa saja? Yang pertama itu karena bentuknya bukan barang fisik, maka sifatnya adalah intangible atau tidak berbentuk. Oke. Ya. Ini jadi karakter perusahaan jasa itu kalau intangible itu tidak bisa dirasa, tidak bisa dicium, tidak bisa diraba. Produknya ya. Sebelum membeli produknya. Jadi nggak bisa di trial gitu ya. Kalau misalnya contoh kita jalan-jalan ke swalayan, atau contoh ini kan bukan jasa nih. Kita kan bisa megang, bisa meraba gitu ya, sebelum kita beli. Atau mobil bisa test drive dulu ya. Nah, mobil bisa test drive. Tapi kalau jasa, ini kita tidak bisa rasakan karena sifatnya intangible. Itu. Jadi cuma bisa dibayangkan atau seperti apa, Pak? Kalau orang marketing jadi susah juga nggak ada barangnya itu. Betul, karena yang sebelum dibeli, sebelum ditransaksi, yang bukan dirasakan, yang bisa menjadi patokannya calon pembeli itu adalah ekspektasi. Ekspektasi, oke. Nah, itu yang akhirnya nanti
menjadi bahasan penting. Karena ekspektasi itu bisa jadi di bawah atau di atas dari deliverable-nya ya, pelayanannya itu bisa jadi di atas atau di bawah ekspektasi. Karakter yang pertama intangible. Karakter yang kedua itu adalah ini. Hampir semua itu dilakukannya secara bersamaan antara produksi dan konsumsi. Bersama ini dalam satu waktu gitu, Pak? Iya, di delivernya, disampaikannya itu bersamaan. Tapi kalau perusahaan manufaktur kan dilakukannya produksi dulu, betul, baru disampaikan atau dideliver ke konsumen. Step by stepnya ada. Kalau jasa itu bersamaan. Itu dua karakter. Mungkin ada lagi karakter yang lainnya itu sementara dua itu aja. Sementara dua. Mungkin ada kalau secara praktis ada beberapa karakter lain gitu ya selain dua itu. Tapi mostly yang saya pahami itu. Jadi pertama karakternya tadi intangible. Yes. Yang kedua adalah bisa dideliver secara bersama-sama. Ya. Betul, Pak ya. Langsung. Bukan bisa dideliver, tapi biasanya didelivernya secara bersamaan. Secara bersamaan. Antara produksi dengan konsumsi. Jadi nggak part per part gitu ya. Ada lagi Mas Zaki. Yang membedakan yang kedua adalah bervariasi. Bervariasi itu gini. Karena sifatnya kita kan mendeliver sebuah layanan. Yes. Nah, layanan tersebut akan dirasakan oleh pelanggan itu tergantung siapa, tergantung kapan, tergantung di mana dan faktor-faktor lain. Ya kan, misalkan contoh, Trik ini kan lembaga sertifikasi gitu. Yeah. Lembaga sertifikasi pasti kan ada ribuan. Betul. Nah, jasa yang diberikan oleh lembaga sertifikasi Trik dengan jasa yang diberikan oleh lembaga sertifikasi yang lain, walaupun sama-sama lembaga sertifikasi, akan bisa berbeda kualitasnya. Kualitasnya ya. Tapi kalau barang, misalkan pensil gitu ya, diproduksi oleh sebuah pabrik, sangat mungkin kualitasnya sama. Walaupun mereknya berbeda. Gitu ya. Nah, itu. Terus karakter yang terakhir yang belakangan ini mulai saya pahami nih, adalah tidak bisa disimpan. Karena tidak ada inventory, tidak ada stok. Contoh nih, beras itu kan manufaktur barang gitu ya. Itu kan ada kemudian gudang beras. Betul. Mobil juga ada gudang mobil. Disimpan stok berupa stoknya gitu, stok produknya. Tapi kalau misalkan jasa hotel misalnya, kamar yang kosong itu kan tidak bisa kemudian besok dijual lagi nih kamar yang kemarin. Dijualnya akan kamar atas hari tersebut, atau kedepannya. Jadi nggak bisa jadi stok gitu kamar. Jadi pas ada permintaan, ya langsung diproduksi saat itu juga gitu, Pak. Betul, itu makanya produksi dan konsumsinya dilakukan secara bersamaan. Sip. Ada lagi? 4 itu aja dulu ya. Jadi tadi udah tahu ya teman-teman terkait dengan perusahaan jasa itu apa, bahkan tadi disebutkan 4 karakteristiknya. Kemudian nih Pak Randy, kalau perusahaan jasa itu diindikasikan atau dikategorikan sebagai perusahaan jasa yang sehat itu seperti apa? Indikatornya apa aja? Apakah sama dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang lain? Sama manufacturing ya? Iya. Ada beberapa yang sama, ada beberapa yang berbeda. Saya coba memahaminya. Yang pertama yang pasti ya, itu adalah masalah finansial. Pasti ya, namanya bisnis ya. Namanya perusahaan gitu ya. Perusahaan. Jadi finansial itu meliputi beberapa hal, beberapa poin gitu ya. Satu, udah pasti kayak misalkan arus kas, karena cash is the king saat ini gitu ya. Itu satu, arus kas. Yang kedua, kalau di Trik itu biasa nyebutnya net profit margin, NPM ya? Ya, atau keuntungan bersih perusahaan. Laba bersih. Kalau masih menghasilkan keuntungan bersih perusahaan yang selalu meningkat, maka itu jadi salah satu indikator perusahaan jasa itu sehat.
Yang ketiga, karena itu perusahaan jasa itu tadi adalah memproduksi dan mengkonsumsinya secara bersamaan, maka saya mencoba meyakini bahwa salah satu hal yang menjadi indikator perusahaan jasa itu sehat adalah cost of akuisisi. Cost of akuisisi. Cost Gimana itu, of Pak? acquisition. Jadi kan kita mencari pelanggan Oke. di jasa gitu ya. Dalam hal mencari pelanggan ini pasti akan keluar beberapa cost. Gitu. Jadi misalkan bisa jadi berpindah atau jasa ini dimanfaatkan atau dibeli menjadi pengalaman pertama bagi konsumen. Ya. Bagaimana perusahaan jasa ini kemudian mendapatkan pelanggan ini pasti keluar modal. Ya. Semakin besar, semakin berbahaya. Oke. Ya. Semakin efisien dalam mengakuisisi sebuah pelanggan itu, maka semakin sehat. Bentar. Tadi mengakuisisi pelanggan tuh pas saat proses jualan, biaya untuk marketing atau seperti apa, Pak? Contohnya, Pak? Salah satunya marketing. Salah satunya marketing, marketing itu kan bisa jadi bagaimana kita beriklan, bagaimana kita kalau sales itu canvassing, Betul, gitu ya. betul. Tapi bisa saja selain marketing, contoh sistem yang kita terapkan. Oke. Ya, terus kemudian untuk mendeliver misalkan ini apa SOP yang kita miliki. Oh ya, oke. Jadi banyak juga ya maksudnya. Ada lagi? Itu dulu. Itu. Jadi kalau itu kan sehat. Sehat. Jadi kalau nggak sehat tinggal kebalikannya atau ada lainnya, Pak? Kebalikannya. Kebalikannya Tapi coba aja. kita kupas ya. Tadi yang pertama kan kalau tidak sehat adalah arus kas. Arus kas. Arus kas ini bisa kita pahami, kok arus kas apa namanya? Keadaan finansial. Arus Ya. kas kan salah satu poinnya. Finansial lah tadi finansial. Keadaan finansial perusahaan ini kalau tanda atau indikator perusahaan jasa itu tidak sehat atau sakit, itu tentunya tadi satu arus kasnya negatif. Negatif. Atau NPM-nya negatif. Negatif. Tapi lebih spesifik lagi adalah perang harga. Oke. Nah, perang harga itu salah satu yang kemudian menyebabkan NPM, arus kas, dan sebagainya, beban operasional itu jadi Terlunta-lunta semakin menderita. Betul. betul. Ada lagi ya, Pak, yang bikin Itu nggak tadi sehat? finansial. Terus kaitannya sama cost of akuisisi tadi. Yes. Ya. Ketika besar, maka effort termasuk modal yang dilakukan perusahaan untuk mengakuisisi maka semakin berat. Nah, ini kan dampaknya memang tadi ke finansial, gitu ya. Tetapi coba saya meyakini kalau di perusahaan jasa ini selain finansial itu ada juga SDM. Oke. Kenapa? Karena kayak saya membayangkannya trik. Ketika sertifikasi berarti harus ada auditor. Ketika inspeksi ada inspektor. Ketika akademi atau pelatihan harus ada trainer. Nah, ini kan yang sumber daya manusia yang tidak bisa instan dibentuk, gitu ya, instan dibentuk. Sehingga ketika ada turnover yang tinggi atau ketidakpuasan di internal di SDM gitu ya, di human resource-nya, maka perusahaan akan semakin sulit. Ya, semakin sulit untuk menjadi sebuah perusahaan jasa yang sehat. Karena apa? Karena sibuk nih, ngurusin rekrutmen, ngurusin pengembangan SDM supaya kompetensinya sesuai dengan standar yang ada dan sebagainya. Ada dua, tadi udah ada dua ya, berarti finansial, SDM. Yang ketiga adalah terkait dengan operasional. Nah, saya meyakinnya gitu kalau yang kurang sehat. Jadi operasional karena kalau dari yang saya pahami secara finansial itu ada pendapatan, ada beban HPP, ada beban operasional. Yang biasa kita sebut adalah fixed cost. Gitu. Nah, beban operasional ini sangat bergantung kepada sistem yang digunakan atau diterapkan dan SOP yang dimiliki. Kita bisa bayangkan kalau perusahaan jasa tidak punya SOP, tidak punya sistem dan sebagainya, maka buyar lah ya. Buyar. Jadi akan melelahkan dalam mendeliver sebuah
apa namanya jasa itu akan melelahkan. Sibuk sendiri tadi, padahal di awal tadi nggak boleh sibuk. Betul. Nah, tandanya ketika sistem itu sudah jalan dan efisien adalah ketika manajemen, ya, manajemen ini misalkan cuti atau kemudian melakukan aktivitas lain, misalkan pengembangan gitu dan sebagainya. Proses operasional ini tidak terganggu. Oke. Nah, jadi perusahaan tetap berjalan aman gitu ya. Jadi otomatis kalau ada yang karena kalau tadi saya nangkepnya SDM tadi Pak Reddy ya. SDM itu kan kalau kita di manufaktur itu bagaikan jadi kayak mesin produksinya ya. Betul. Operatornya. Dan itu pasti maintenance-nya juga lumayan susah karena kalau mesin kan maintenance-nya tinggal rusak panggil teknisi. Betul. Selesai. Beli baru atau perbaiki. Nah, kalau SDM iya. agak itu Punya perasaan, punya ekspektasi. Nah, bisa berubah-ubah moodnya kadang-kadang. Nah, itu makanya tadi yang pertama tadi karakternya salah satunya adalah bervariasi. Betul. Oke. Tadi udah sehat, nggak sehat. Nah, sekarang nih Pak, bisa jadi sehat, tapi kan belum tentu berkembang, bener ya? Sepakat nggak? Oke. Kita ya. katakan, oke lah, perusahaan itu sehat, tapi berkembang nggak? Kan bisa yes atau no kan? Yes. Nah, yang perusahaan yang dikatakan berkembang itu yang seperti apa? Sehat belum tentu berkembang. Belum tentu berkembang. Ya, tadi kalau sehat salah satunya di finansial itu NPM-nya baik. Betul. Tapi apakah perusahaan tersebut mampu menciptakan efisiensi sehingga tercipta NPM yang selalu meningkat? Betul. Dari waktu ke waktu, tapi dengan catatan tanpa mengorbankan kesejahteraan tim, gitulah ceritanya gitu ya. Itu salah satu indikator. Yang kedua, kalau perusahaan jasa itu berkembang, ini yang saya pahami. Perusahaan baru biasanya kemudian dalam mencari pelanggan adalah karakternya adalah mencari pelanggan. Oke. Jadi berjualan itu adalah mencari pelanggan. Nah, perusahaan yang berkembang, saya memahami adalah kebalikannya, dicari oleh pelanggan. Oh, jadi brandingnya udah jadi. Ya, word of mouth-nya udah jalan deh, brandingnya udah jadi, gitu ya. Jadi yang tadinya kita mesti mengedukasi, meyakinkan, propose supaya memilih kita. Ini sekarang tinggal menentukan apakah mau menerima konsumen tersebut apa enggak, karena dicari. Enak juga ya. Nah, ya kan? Value-nya udah kebentuk banget dari di mata pelanggan. Ya, itu kalau dari sisi pelanggan. Kalau dari sisi sumber daya manusia tadi, ya, artinya operasional perusahaan semakin efisien, ya, turnover tidak tinggi, ya. Kemudian termasuk kepada tadi disampaikan ada corporate branding, maka perusahaan jasa ini mudah untuk mencari talenta. Karena selain dicari customer, dia dicari juga oleh calon calon talenta, calon SDM. Job seeker. Ya, job seeker. Gitu. Yes. Tapi tadi menarik Pak. Kalau perusahaan jasa tadi dia apa tadi ya? Yang sebelum dicari talenta tadi apa Pak? Ini word of mouth-nya atau dari mencari pelanggan jadi dicari pelanggan. Cari pelanggan tadi. Nah, itu cukup menarik. Jadi dan membentuk dia supaya dicari pelanggan itu kan enggak 1-2 hari langsung jadi kan maksudnya. Yes. Pasti ada experience yang sudah dirasakan oleh pelanggan, pelayanan segala macam ya. Luar biasa. Contoh, kalau kita bicara trik gitu ya. Dulu awalnya pasti kita semua yang di manajemen atau bahkan teman-teman marketing itu fokusnya adalah mencari pelanggan. Betul. Gitu ya. Betul. Tetapi mulai bergeser dengan seiring berkembangnya perusahaan, mulai bergeser bahwa pelanggan ini ada yang dari perusahaan lain itu berpindah ke kita. Betul. Ini dalam rangka kan kemudian mereka memilih mana yang lebih mendekati ekspektasi mereka. Ya. Tapi ini kemudian menjadi titik krusial juga. Artinya ekspektasi calon pelanggan ini sudah tinggi kepada trik.
Nah, ini yang kemudian kalau kata anak sekarang tuh PHP-nya nggak boleh ketinggian. Ya. Under expectation itu juga nggak baik. Over expectation juga nggak baik. Contoh, misalkan over expectation kalau di perusahaan sertifikasi, kita berjanji bahwa proses sertifikasi itu selesai dalam 3 hari. Ya paling nggak kita punya standar, karena punya 3 hari, kita sampaikan mungkin 3 hari atau 4 hari. Betul. Ya, jangan sampai kemudian kita besok sudah selesai. Atau pasti lulus, padahal sebelum Atau pasti lulus. Ya, padahal nggak mungkin, gitu kan. Nah, artinya begitu ternyata yang dirasakan mereka setelah membeli itu ternyata di bawah ekspektasinya, yang jadi kan jadi bola liar, jadi bola panas. Bola panas Ya kan? Ini yang kemudian bagi perusahaan jasa ini suatu hal titik kritis soalnya gitu. Jadi harus kadarnya harus pas soalnya. Betul. Sip ini. Terakhir ini Pak, kayaknya udah hampir setengah jam kita. Biar gak haus nanti. Ya, oke, siap. Biasanya kalau terakhir ini kan pesan bagi teman-teman yang baru memulai mungkin startup. Karena gini Pak, karena katanya ya perusahaan jasa, kalau tadi kita katakanlah ada perusahaan manufaktur jasa, itu kan paling lebih enak ini memulai di perusahaan jasa, karena manufaktur kan kadang-kadang orang perlu fisiknya, kalau pengen ini kan dan perlu modal yang besar. Modal yang besar, betul. Kalau jasa kan kasarannya tinggal pakai otaknya bisa nggak dia modal segala macam. Nah, pesannya bagi teman-teman yang pengen mulai usaha, terutama khususnya di bidang jasa seperti apa? Ini berarti kalau tips and tricksnya kepada perusahaan yang mau atau baru saja mulai. Jadi kan kalau stepnya berarti masih kecil dulu gitu ya. Betul. Yang coba saya pahami adalah bagaimanapun perusahaan jasa ini bergantung kepada atau bisa berjalan dengan efektif, efisien ketika kita sudah mempunyai prosedur yang jelas. Ya biasa kita disebut SOP. Jadi itu menjadi salah satu masukan buat rekan-rekan semua yang sedang memulai perusahaan jasa supaya punya dulu atau membuat dulu SOP-nya. Karena SOP ini yang diatur dalamnya kan manusia semua, Pak. Betul. SOP-nya, ya? Tapi bukan sekedar SOP-nya, berarti harus diimplementasikan. Ya kan banyak nih punya SOP tebel, tapi ternyata berbeda dengan kondisi di lapangan. Cuma jadi pajangan aja. Cuma jadi pajangan ya. Ini ada implementasinya. Itu satu SOP. Yang kedua ini yang trik sudah bertahun-tahun akhirnya kemudian melakukan ini, mengimplementasikan. Berhenti melakukan perang harga. Perang harga. Ya, perang harga itu kan berarti kan siapa yang bisa lebih murah. Kenapa? Karena itu berdampak kepada turunnya atau berkurangnya kualitas layanan. Bagaimanapun kan begitu. Ya. Gitu. Kayak produk jasa aja produk kayak gini aja kalau dia turun pasti kualitasnya diturunin. Betul. Ini contoh kalau ini misalkan harganya turun, apa yang bisa dilakukan? Finishingnya bahannya lebih tipis. Ini kayunya lebih tipis lagi. Kayunya lebih tipis misalkan kan gitu. Packagingnya lebih jelek. Plastik aja nggak sekerja segala macam. Perusahaan jasa juga begitu, pasti sama turun ya. Jadi kalau justru bukan atau berhentilah bermain dalam perang harga, tapi bermainlah berkompetisi pada penambahan value. Kualitas. Ada lagi Pak lain dua itu? Yang ketiga, yang terakhir adalah berinvestasilah pada sumber daya manusia. SDM ya? SDM, karena tadi tulang punggungnya atau ujung tombaknya perusahaan jasa itu adalah manusianya. SDM-nya. Jadi kalau sebuah perusahaan ya manusiakanlah SDM-nya, gitu ya. Mereka adalah bagian dari keluarga, bisa dibilang gitu. Semakin bagus kualitas SDM dalam perusahaan itu pasti otomatis pelayanan, kualitas segala macam pasti mengikuti. Gitu. Berbanding lurus jadi. Betul. Oke, Pak Randy, terima kasih atas. Semoga bisa menjadi, ini kan bukan berlandasan teori gitu ya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Ini langsung pengalaman dari yang paling berpengalaman di sini loh. Belum tentu benar, ya disclaimer belum tentu benar. Tapi kalau yang punya pengalaman nanti bisa
ceritakan. Ya, mari kita berbagi bersama di kolom komen gitu ya. Yes, karena setiap bisnis baik jasa sendiri itu kan pasti beda-beda. Jasa Karakternya pasti sertifikasi beda-beda. Sama jasa apa pasti beda-beda. Beda-beda. Kita sudahi dulu di hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast-podcast yang menarik berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.